senantiasa Jibril mengingatkanku, itu Rasulullah, akan hak-hak tetangga. Coba itu kan. Jadi banyak sebetulnya hak tetangga yang mesti kita penuhi, jemaah kan. Maksudnya yang berdekatan rumah, bukan yang berdekatan masjid atau asrama atau sekolah. Maksudnya lingkungan rumah kita lah. Kadang suka disebutkan tu jamaah 40 sekitar. Dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, karena sembahyang Jumat itu 40 orang. 40 orang, kepala keluarga 1. Berarti 40 keluarga. Maka 40 rumah tangga sekitar itu disebut tetangga. Jadi Rasulullah sendiri tak sebutkan berapa, kan? Berapa sekitar kita disebut tetangga. Rasulullah tak sebutkan. Tetapi menilik sembahyang Jumat dalam situasi normal menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i 40 orang, maka itu disebut tetangga. Meskipun dalam mazhab Imam Syafi'i dalam satu-satu situasi nanti boleh sembahyang Jumat kurang dari 40 orang jamaah. Ini dia. Dan sekitar. Suka-suka disebut 10 kanan, 10 kiri, 10 depan, 10 belakang, karena 40. Jadi bukan masih 10-10. Pendek kata, lingkungan kita itu jamaah. Hak-hak tetangga. Jangan rugikan tetangga. Jangan susahkan tetangga. Jamaah, kan? Itu diterangkan oleh Rasulullah. Meskipun sekarang ini kita umat Islam tidak mencerminkan kehidupan bertetangga menurut Islam. Sekarang aja mah. Sekarang suka-suka aja. Suka-suka aja sekarang. Jadi tak nampak keteraturan, keindahan menurut Islam itu. Saya tak sebut yang lain lah. Yang lain tu udah bisa dikiaskan nanti. Kita wirid aja di rumah. Ribut enggak mic-nya? Jangan nanti dibilang berarti saya anti wirid. Wirid itu zikir-zikir. Macam mana saya anti? Ribut enggak ke tetangga sebelah? Kadang awak mau bercerita laki bini atau pas tamu datang payah. Ribut Allah, hei, 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 hei. Apa begitu jemaah? Itu apa? Bukan perang. Kalau perang kita setuju. Itu dalam rangka shiwa, perang psikologi, ngemok musuh dengan suara. Okey ya. Ini sebelah jemaah. Belum lagi pula nanti kalau pakai teratak tadi ke halaman tetangga, belum sampah-sampahnya lagi. Mana Islam ajarkan itu jemaah? Enggak ada Islam ajarkan. Aku tidak mendahului aturan-aturan agama. Kadang di situ enaknya bertetangga dengan orang kafir itu jemaah. Dia takut melanggar hak kita karena bukan seagama dengan dia. Jadi dia menjaga citra agamanya dekat kita jemaah. Kadang ini mesti paham yang saya sampaikan, jangan nanti keliru. Sehingga kita dijaganya jemaah. Terkadang begitu. Walau tak semua juga begitu, sama juga. Yang kafir pun kadang yang tak faham sama saja, suka-suka jemaah. Itu kita repot. Belum lagi nanti yang lain-lain. Jangan yang lain-lain tak usah lagi soal lah. Jemaah. Itu mana bertetangga? Itu berdosa itu. Jelas jemaah itu berdosa, mengganggu orang. Tak boleh.
kan? Tetapi Jibril senantiasa mengingatkan aku akan hak tetangga, sehingga kusangka dia Jibril akan menjadikannya tetangga sebagai ahli waris. Sangkinkan Jibril ingatkan terus menerus hak tetangga. Jibril ingatkan terus menerus hak tetangga. Terus saja diingatkan jemaah. Tak boleh. Sangkinkan diingatkan, pikir-pikir pula pikir Rasulullah saling mewarisi. Dulu awal-awal ya, waktu Islam datang, sahabat-sahabat yang Islam datang dari Mekah ke Madinah, sahabat-sahabat Madinah menyambut, dipersaudarakan Rasulullah. Si fulan dipersaudarakan dengan ini, maka kalau yang satu mati dapat waris. Itu namanya sebab ukhuwah, persaudaraan. Belakangan itu sudah dihapus Rasulullah, tidak lagi jamaah. Sebagai tetangga berdasarkan perintahnya kepadaku dari Allah Ta'ala, yang menjadikan bahagian warisannya di dalam harta tetangga itu. Oleh karena itu dia menuntut agar dipelihara hak-hak tetangga. Yang dekat lebih diperhatikan daripada yang jauh, dengan cara menasehatinya dalam urusan agama dan mengasihinya dalam kehidupan dunia. Dalam urusan agama nasihati, dalam urusan dunia kita kasihi. Sekarang coba ini dipraktikkan. Kalau enggak ngamuk dia, kau enggak usah nasihat-nasihat lah Pak, masing-masing aja. Coba. Padahal itu ajaran Islam. Adi repot jamaah. Ya, itu semua ada aturannya menurut Rasulullah. Kita ini sekarang suka saja, mau saja. Mungkin kita pernah dengar kisah Rasulullah sehabis masak dia mengedar ke tetangganya. Dia tanya, kau cium enggak aroma ini? Kau cium enggak aroma ini? Cium enggak? Mana yang Rasulullah dapat jawapan tercium? Selepas itu Rasulullah pulang, masakan Rasulullah dikasih sama tetangga yang tercium tadi jemaah. Sampai begitu. Kita ini Masya Allah. Kalau belum lagi yang lain-lain lah. Kalau kita tengok sekarang nih. Maksiat di dalam rumah, di halaman rumah. Macam mana lagi jemaah? Makanya itu sebahagian orang malas masuk Islam. Karena ditengok umat Islam ni pun kacau balau. Tak terpenuhi. Islam tu katanya agama damai. Nyatanya tak. Malas. Bahkan yang Islam pun keluar dari Islam. Jangan dikira anak-anak muda kita bertahan jemaah. Karena tak nampak keindahan Islam itu. Ceritanya okey, tapi prakteknya jemaah. Kadang kita mau praktekkan dia tak mengerti. Si Islam tadi tak mengerti. Sebab apa? Islam dia adalah Islam waris. Ayah mak Islam, dia pun Islam. Tapi tidak dia perbaharui pengetahuan dia tentang Islam. Kesudahan tak tahu dia. Praktek hidupnya dibilang dia bukan Islam, agama Islam. Tapi praktek hidupnya jauh dari ajaran Islam. Jamaah. Kan suka-suka kita aja sekarang hidupkan kereta. Aku yang dekat-dekat kucontohkan, enggak main jauh-jauh. Tetangga tertidur macam mana? Tetangga mau rehat macam mana? Apalah salahnya yang awak hidupkan? Kan salawat-salawat. Salawat itu bukan untuk dihidupkan begitu. Kita disuruh bersalawat atau alat-alat itu disuruh bersalawat? Kan kita disuruh bersalawat jemaah. Ini hidupkan musik-musik salawat. Baru nanti diejeknya tu lah. Enggak suka dia, orang dia kepanasan macam setan. Apa mulut engkau begitu? Engkau yang salah. Kan jemaah. Jangan lagi yang lain-lain, apalagi musik-musik yang lain-lain. Sudah tak menentu lagi jemaah.
Ya. 2. Wa ma zala yusini bin nisa'i hatta dhanantu annahu sayuharimu talaqahunna. Wa ma zala yusini bil mamlukin hatta dhanantu annahu yaj'al lahum waqtan. 3 sekali satu sebut. 1 2. Satu sebut ni 2. Jadi tambah 1 tadi 3. Dan senantiasa mengingatkanku akan hak-hak istri, sehingga kusangka dia Jibril akan mengharamkan menceraikan mereka. Itu dia. Kita nikah ni pun tak ikut agama. Kalau aku tengok, mungkin aku salah lah jemaah. Suami, isteri, wali, saksi, ijab kabulnya ya ikut agama. Lebihnya udah tak lagi. Hukum walimatul urs itu sunat muakkad. Tapi di kita jadi wajib tak? Jangan dulu jemaah, pikir-pikir dulu. Aku menyampaikan agama. Jangan nanti dipikir dalam fikiran kita berat kali jadi Islam ini. Pesta tu di kita jadi wajib. Kalau tak pesta rasanya macam mau runtuh langit bumi ini. Duit tak ada, ngutang. Mana ada sekarang hutang tak berbunga? Hutang berbunga lah. 1. Habis tu harapkannya kado. Yang lebih parah lagi sekarang, kado tu dibuka. Dia ngasih amplop, tengok berapa duitnya, tulis. Dah parah kali dah ni sekarang ni. Kalau mau mengharapkan kado itu tu, jualan aja udah. Jemaah, iyalah pula, masa dia enggak ngasih? Awak dah buat acara ni besar-besar, nyuruh kau buat siapa? Kita ngundang orang untuk menyertai kesenangan kita atau tidak? Masa kita suruh bayar? Jemaah, mana fikiran tu? Nanti orang bilang, kau tu kutolak aku pesta jemaah. Aku pesta, kutolak tu. Yang ngasih-ngasih amplop tu. Kutolak, malas aku nerimanya. Ada kawan situ aku suruh kumpulkan lah. Itu aja. Aku tak pikir-pikir gitu. Kita mengundang orang bergembira bersama kita. Tapi kan dalam pikiran kita, dapat amplop sekian, dapat ini, bisalah bayar nanti itu. Yang lebih hebatnya macam untung rugi pula. Modal aku pesta ini dapat senang gini. Rusak otak tu dah, rusak. Ya maaf. Nah, itu ibadah. Walimah itu ibadah. Maka disebut dalam agama sunat muakkad dia. Macam mana jadi transaksi jual beli? Aduh jemaah. Belum lagi yang lain-lainnya. Pengantinnya tak sembayang, apa tak sembayang, semua tak sembayang. Jilbab pakai, labuh besar. Yang laki-laki pun berjubah, peci, sembayang, tidak. Tengok tu Rasulullah sebut. Begitu tinggi marwah perempuan di dalam Islam, sampai-sampai kusangka diceraikan pun tak boleh. Tapi bini kita kan jadi pembantu di rumah. Si perempuan memahami itu, si laki-laki memahami itu. Namanya awak jadi isteri orang, patuhlah awak. Kesudahan dia masak, dia cuci, dia semua. Aku bilang kalau begitu membinikan perempuan anak orang, ambil pembantu aja. Untuk apa dia ambil dia? Dia dipebini bukan untuk jadi pembantu. Dia dipebini untuk melaksanakan sunnah Rasulullah, meneruskan manusia. Tak ada nikah, tak ada manusia terus. Dia mah. Tapi si suami mesti patuh sama laki. Jangan kau bantah cakap macam Tuhan aja kau. Tak ada boleh dibantah cakap kau. Kadang-kadang, tapi si perempuan pun dijelaskan agama begini, tak mau dia ikut. Lebih diikutnya adat itu. Dia mah. Baru dibilang dia yang susahlah jadi bini. Kau yang mau begitu. Baru laki bilang, jadi pak kalau enggak masak dia macam mana? Makan kedai kau beli. Masak kau sendiri. Dia di rumah orang tuanya sedap-sedap, ngapa pula di rumah kau jadi pembantu dia? Dia mah. Bahawa dia mau sendiri itu lain hal, tapi jangan itu dijadikan sebagai kewajiban agama.
Dihormati isteri kita jamaah. Ini sedang tidur, bini dibunuh dia. Apa hidup gini? Kan? Meskipun kadang bini kita itu watak pribadi dia ada kadang-kadang periang, ada kadang-kadang pendiam, itu pribadilah, kita tak campur itu jamaah. Tapi agama tak ada suruh begitu. Kita ni ngakunya mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i tidak ada mewajibkan isteri masak, cuci, semua itu tak ada. Tidak ada dalam mazhab Imam Syafi'i. Tapi kita ngakunya mazhab Syafi'i. Syafi'i mana? Jemaah. Syafi'i mana coba? Anak berhasil, anak siapa? Anak suami. Kalau gagal, anak istri. Macam mana itu? Pikir dulu jemaah. Ini tak pandai kau mendidik dia. Kau ngopi aja kerja kau. Boleh lawan suami? Tak boleh. Ya, jadi ini bukan melawan, menjelaskan kenyataan. Kita tak ada mau melawan-lawan. Untuk apa melawan-lawan? Tak ada. Kita menjelaskan kenyataan. Kau kerja kau ngopi aja, kau murmalotuk pada kedai kopi itu. Yang cari makan aku juga. Gaji kau berapa lah sebulan kerja pabrik kau tu? Anak kita 4, perlu dana sekian, gaji kau sekian, merokok kau hebat, kopi kau hebat, ke rumah sekian. Aku juga main jula-jula. Boleh isteri bilang begitu? Boleh. Sama suami. Tapi kata tak boleh itu kalau suami kau solih. Lembut-lembut ya suami kau macam begitu. Cakapkan. Bukan mau berkelahi. Aku tak setuju. Prinsipnya boleh kita menyampaikan isi hati. Itu prinsip. Jamaah. Orang Medan ni kan suaranya kuat-kuat, ceplos-ceplos. Ya sampaikanlah sama laki kita. Apa masalah? Ya ini supaya diingat. Begitu tinggi harkat perempuan di dalam Islam. Tapi si perempuan tak mengerti, si laki-laki pun tak mengerti. Ini saya ingatkan ni sama kita jamaah. Baik, faham ni? Dah? Yang kedua, yang ketiga. Senantiasa Jibril mengingatkanku akan hak-hak budak, sehingga kusangka dia akan menetapkan waktu untuk mereka, yang apabila sampai ya'tikuna fihi, mereka akan merdeka pada waktu itu tanpa dimerdekakan. Begitu hak-hak budak yang sekarang tak ada lagi. Saya tak terangkan panjang. Sebab budak dah tak ada lagi dalam Islam. Paling kurang pembantulah jemaah. Tapi pembantu dalam kenyataan kita pun macam bukan manusia kita buat. Dah suruh sana sini, suka-suka kita aja. Itu pun tak boleh dalam Islam. Cuma pun kadang jadi masalah. Si pembantu tadi sudah awak hormati, dia pula yang berulah. Mencurilah di rumah, kadang berzinalah dia. Suka-suka dia jemaah. Inilah manusia ni kadang susah. Dihargai, enggak ngerti dihargai. Susah. Istilah orang melunjak ya. Melunjak. Ini serba susah. Sebab apa? Kita tidak berpatokan pada agama dalam hidup ni jemaah. Kita lebih pada adat. Kalau adat tu bagus, kita ikut. Jangan tak diikut. Tapi kalau adat tu tak bagus, jangan pula diikut. Jemaah. Ini mau ada satu tempat di Indonesia ni, kalau mau masuk bulan puasa dia mandi. Namanya mandi balimau. Itu ajaran ulama zaman dulu. Enggak ada Rasulullah, itu isyarat saja. Mau masuk Ramadan bersihkan zahir, bersihkan batin. Secara adat ayo pergi mandi. Tak ada masalah, cuma belakangan jadi masalah. Yang pergi mandi bercewek-cewek. Berzina-zina bagai mungkin. Ya. Bercewek-cewek, bercampur laki perempuan. Itu jadi salah dia. Padahal ulama dulu membimbingkan itu maksudnya bagus. Ini isyarat. Kalau tubuh zahir bersih, apalagi batin. Ini mau faham-faham jemaah. Jadi pembantu kita kalau ada di rumah, manusiakan dia. Saya baca-baca internet tu, kadang artis-artis tu jemaah,
Pembantu-pembantu orang tu gajinya dibuat besar-besar. Diberdayakan orang tu, bisa berusaha sendiri. Aku baca, aku hanya baca sajalah jemaah. Oh, ini bagus. Beginilah dia. Hargai pembantu kita, jemaah, ya. 4. Wa ma zala yusini bisiwaki hatta dhanantu annahu fariidatun. 5. Wa ma zala yusini bi salati fil jamaah annahu la yaqbalu Allah taala salatan illa fil jamaati. 6. Wa ma zala yusini bi qiyamil lail hatta zananhu la nauma bil laili. 7 dan seterusnya. Dan yang keempat, senantiasa Jibril mengingatkanku untuk menggosok gigi sehingga kusangka hukumnya fardu. Gosok gigi jamaah. Malu kali awak. Waktu subuh kecium bau, aku sebelahnya. Amin, alah makjang baunya. Nabi kami itu bukan orang kaya. Dan Nabi kami itu bukan orang modern zaman sekarang, zaman dulu. Tapi dia ngajarkan bersikat gigi. Macam mana orang Islam ni tak tahu sikat gigi? Nabi katakan bangun tidur sikat gigi, mau wuduk sikat gigi, mau baca Quran, mau sembahyang sikat gigi. Nabi kita sudah ajarkan. Dan Nabi itu bukan hidup zaman sekarang, tapi kebersihan dia lakukan, dia bimbingkan. Subuh tu jamaah, perkara aku jadi korban bau mulut dia sudahlah. Tapi yang jadi pertanyaan waktu sembahyang tu, ngapa dia tak tahu Nabi ajarkan ini? Ngapa tak tahu? Bau, mulut tu bau. Islam mana yang begini ni jemaah? Ya macam kita sikat gigi. Jangan bilang miskin, pakai garam. Mama aku sampai sekarang pakai garam sikat gigi. Enggak ada sakit giginya. Kata orang kuno-kuno itu, pasta gigi modern itu salah satu campuran bahannya garam. Aku tak usah sebut merek lah jemaah. Mahal itu sikat giginya. Belakangan kena sibuk-sibuk herbal, dia sebut salah satu komposisinya adalah garam. Aku pun nolak. Kalau ada kita ngeluh, nolak. Mana ada duit awak beli sikat gigi, beli pasta gigi tu mahal-mahal. Beli rokok ada kau. Macam kita ni kan ngeluh beras naik ya. Beras naik ngeluh. Beli kuota rajin. Nah, beras naik ngeluh, rokok naik. Tak ada ngeluh-ngeluh. Bukan aku bilang setuju juga barang-barang naik. Pikir kita harus pas jemaah. Pakai garam. Sampai sekarang mama aku tu. Rak. Cantik giginya jemaah. Sikat gigi. Kupikir pun fardu sikat gigi tu, kata Rasulullah. Menunjukkan pentingnya kebersihan mulut tu. Islam ajarkan. Ya. Yang ke-5, yang ke-6. Dan senantiasa mengingatkanku mengerjakan sembahyang berjamaah sehingga kusangka Allah tidak menerima sembahyang melainkan dikerjakan berjamaah. Meskipun khilaf dalam mazhab Syafi'i, solat berjamaah hukumnya fardu kifayah. Bila bisa berjamaahlah. Ya, imam pilih yang bagus bacaannya. Tak ada pelajarannya yang nikah lebih bagus dari yang lajang. Itu di masyarakat kuat kali itu. Kalau ada imam lajang lah, kurang afdol. Apa sebabnya? Aku tanya, apa sebabnya yang lajang kurang afdol daripada yang udah nikah? Yang lajang ni belum nikah, dia pikiran kemana-mana. Yang selingkuh tu siapa? Yang udah nikah apa belum nikah? Kalau itu alasan, jemaah. Kalau itulah alasan, mana ada tu alasan? Itu buat uannya mah. Cuma nanti di dalam fikih memang disebut,
Kalau ilmu fikihnya terkait sembahyang sama bagus. Kalau bacaannya sama bagus. Kalau akhlaknya sama bagus. Kalau kelakuannya sama bagus. Mana yang lebih didulukan? Yang tua apa yang muda? Yang tua. Sama bagus semua. Kalau tuanya pun sama, mana didulukan? Yang nikah. Nikah sama, mana didulukan? Yang lebih dulu Islam. Tentulah yang tua lebih dulu Islam dari yang muda. Tapi ini macam mana? Enggak terpenuhi. Sebelum sembahyang, segini lagi rokoknya. Nah, baru jadi imam deh. Ini yang lebih bagus dari yang lajang tuh. Jamaah. Kita ni suka ngambil ajaran agama ni sepotong, asal cocok dengan hawa nafsu. Yang sepotong berat buang, sepotong yang bagus ambil. Suka. Jamaah. Jadi saya anjurkan kalau memang bisa sembahyang berjamaah. Ya, usahakan, ya. Nah, yang kelima, yang keenam. Dan senantiasa mengingatkanku menegakkan malam. Maksudnya mengerjakan sembahyang tahajud setelah bangun tidur. Sehingga kusangka tidak boleh tidur pada malam hari. Tahajud jamaah. Dalam mazhab Imam Syafi'i, tahajud itu setelah lewat sepertiga malam dan setelah bangun tidur. Tapi ada pendapat lain di luar mazhab Imam Syafi'i, atau mungkin dia tidak bermazhab, dia katakan tak usah tidur pun tak apa. Dalam mazhab Syafi'i, kalau tak tidur, solat sunat saja sepanjang malam, itu tidak disebut namanya tahajud, tapi sembahyang malam biasa saja jamaah. Kalau kita bangsa tak tidur malam, tak kerja malam, jaga malam, ada waktu luang sembahyang. Sembahyang apa? Sembahyang saja apapun jadi, yang penting isilah malam itu jamaah. Kalau kita ikut pendapat macam tadi, tahajud tak usah tidur dulu, tak apa, dah tak usah. Ikut pendapat itu jamaah. Kalau kita ikut pendapat tidur dulu, sedangkan kita tak bisa tidur kena bekerja malam, sudah sembahyang sunat saja. Yang penting ada isi. Ya. Wa mazala yusini bi dzikrillah hatta dhanna la yanfa'u illa bih. Yang terakhir, ketujuh. Senantiasa Jibril mengingatkanku agar berzikir kepada Allah sehingga kusangka tidak berguna perkataan melainkan dengannya. Maksudnya berzikir kepada Allah tadi. Zikir. Apa zikir ni? Ingat Allah. Tapi bukan dalam seperti pemahaman sekelompok masyarakat. Dia hanya ingat Tuhan saja, lantas tak ibadah yang lain. Tidak. Kita zikir ni, ibadah yang lain ada, zikir pun ada jemaah. Lengkap zikir dalam Islam. Tidur zikirnya ini, aku tetap anjurkan kita, belilah kitab Al-Azkar yang berbahasa Indonesia. Beli jamaah, tak akan duit kita tak ada. Beli. Di situ lengkap zikir terbangun malam, atau terusnya zikir bangun sampai tidur lagi. Kalau dengar suara ayam, apa zikirnya? Kalau dengar suara petir, apa zikirnya? Semua di situ. Jamaah, semua ada. Zikir itu penting, menguatkan hubungan kita dengan yang memberikan kita hidup. Penting kali jamaah, supaya jiwa kita tak goyang, supaya jiwa kita kokoh. Apalagi zaman belakangan ni, ku perhatikan, mungkin saya salah lah ya, ku perhatikan dalam belakangan ni, mudah kali orang stres. Mudah kali. Tak tahu saya jamaah, sikit orang wirid datang ke rumahnya stres. Sedih kali awak lah kak. Kenapa? Sikit datang rumah awak. Enggak ngerti, saya pribadi enggak ngerti jamaah. Sikit dia bagus lah, udah sikit. Kan banyak makanan tersisa. Macam mana bisa tersisa? Makan yang lainnya sedekah kan? Kan pahala. Mungkin itulah enggak suka orang sama awak ya kak. Siapa makhluk Tuhan terbaik? Suka orang semua sama dia? Awak sembahyang pun malas-malas, orang tak suka, ya biasalah. Rasulullah dibilang orang penipu, tukang sihir, macam-macam dituduh
zaman Quraisy lagi, oleh suku sendiri, oleh darah daging sendiri, paman beliau. Nuduh macam-macam. Alih kita dah suntuk, stres, terdiam, sakit, pening kepala. Awak enggak tahulah pening kepala awak. Itu kena sunyi kau kemarin itu adalah titik habis. Pesta nikah anak dia, awak undangi semua. Yang dekat-dekat enggak datang, yang jauh yang datang. Ya udahlah, yang dekat enggak mau datang, udah apa masalah? Enggak masalahnya apa? Coba dulu jemaah. Orang sekarang ni stres mudah kali. Tapi kalau awak tengok sembahyangnya dia, awak tengok baca Qurannya, kenapa mudah kali stres? Saya tanya jemaah. Jawabannya cuma satu. Lemah hubungan dengan Allah Ta'ala. Karena salah satu sifat Allah Al-Qawi. Itu jadi Al-Asmaul Husna. Apa Qawi? Kuat. Orang lemah perlu dekat dengan yang kuat. Ini kurang hubungan kita dengan yang kuat nih. Urusan aku, asal hari Minggu pagi ngisi pengajian di Mushola Al-Muhyatiti. Enggak datang jemput, ya udah ngantuk tidur aku. Enggak masalahnya apa? Udah enggak mau lagi orang dengarkan awak. Iyalah. Orang yang kau sampaikan kau pun tak amalkan, tu apa orang dengar? Dah dipecat orang, suntuk. Apa suntuk? Udah pecat dah, titik. Tinggal kau ngamalkan sendiri. Enggak masalahnya apa? Tapi itulah yang ku tengok belakangan. Orang mudah kali stres. Jawabannya ini dia. Hubungan tak kuat dengan Allah Ta'ala. Jemaah. Saya kan tak tahu. Semua orang suka dengar-dengar, tak udah titik. Bis. Kalau mau dengar. Kalau tak mau dengar, udah. Berhentikan aku, berhenti. Tak akan diberhentikan awak ngaji dari sini jadi kafir awak. Sebab berhenti ngaji Al-Muhyat kafir lah awak. Mana ada begitu? Ngerti maksud inti cakap saya ni jemaah? Yang enggak perlu masuk pikiran, jangan masuk pikiran. Cuma satu yang masuk pikiran dan itu harus kita selesaikan. Tiket aku dah cukup belum masuk surga? Itu yang harus diselesaikan. Kalau belum cukup, cukupkan. Di mana dapat tiketnya? Buatkan. Itu je mah. Bulan apa ni Ustaz? Syakban. Sedihlah awak. Udah Ramadan balik. Senanglah awak. Maksudnya bagus lah ni. Rupanya terbayang dia. Dah 5 tahun baju raya tak berganti Ustaz. Alah ilaha il. Kapan itu kau pakai kain kapan? Kok gitu kali bapak-bapak tu. Lah iyalah, jadi apa lagi kata awak? Sakit hati awak. Bapak bilang kain kapan. Kau enggak mati kata awak. Ya mati. Ya udah, apa-apa lagi. Orang sekarang mudah kali stres, mudah tersinggung. Tu orang sekarang. Tersinggung mudah kali. Saya jom tolong pecinya tu digeser ke sikit. Dah tersinggung. Minggu depan tak ngaji lagi, tak teguran, tak apa. Kena aku tengok masing-masing yang ngaji lirik-lirik. Awak mau menyelamatkan, tersinggung. Enggak ngerti saya jemaah. Aku ni bukan main-main. Enggak ngerti kenapa kita ni mudah kali tersinggung. Mudah stres, mudah tersinggung. Kami umumkan, kerana kita mau nisfu Sya'ban, ada acara di masjid kita. Kita siapkan makanan, masing-masing yang datang bawa makanan. Tersinggung. Yalah, mentang-mentang awak miskin, tak ada makanan. Dibilang-bilang lagi tu. La ilaha illallah. Ke hutan kau pindah, ke hutan. Itu pun dia tersinggung sama monyet. Waktu monyet, aku singgungnya tu. Enggak mengerti saya jemaah. Terus terang saja. Ayolah, cuma satu yang harus kita risaukan. Tiket sudah cukup atau belum? Itu saja. Jangan stres, jangan mudah. Stres itu mulanya tersinggung. Jangan jemaah. Dah bisa buat. Semua orang sini diundangnya. Acara anak dia wisuda. Kami sekeluarga tak diundang. Macam apalah kami ini dibuatnya. Macam apa?
Sedih kali awak rasa. Apa sedihnya? Enggak dianggapnya kita tak apa. Asalkan mati husnul khatimah. Apa masalah? Enggak masalahnya apa? Asalkan mati husnul khatimah. Dah. Jamaah. Minta izin saya. Ini banyak yang di atas saya umurnya nih. Kalau begini cara hidup kita happy tak? Happy lah, undang-undang tidak, mau rame-rame, mau sunyi-sunyi, asalkan aku enak makan, enak tidur, enak sembahyang. Titik. Sebesar kepala itik. Itu kata guru sanawiyah saya dulu. Guru sanawiyah saya. Titik sebesar kepala itik, kata dia. Mana lagi? Jemaah. Boleh faham nih? Aku ni dasarnya dari agama, cuma beginilah bahasa aku untuk kita. Tidaklah aku sebut qala Rasulullah Muhammad, tidak. Dari agama ni semua jemaah. Ini ngacung. Siapa di antara kita yang hadir ini kerana rajin sembahyang disebut gila oleh masyarakat? Ngacung. Belum ada kan? Nabi Muhammad itu dibilang gila, dibilang tukang sihir, dibilang penipu, dibilang pemecah belah keluarga. Karena ada yang suaminya Islam, istrinya tidak. Ada yang istrinya Islam, suaminya tidak. Pengacau masyarakat. Karena gara-gara Rasulullah tahu masyarakat yang benar dan salah. Jadi masyarakat berani. Orang-orang bos-bos itu enggak suka. Semua udah sama Rasulullah. Ngacung. Siapa yang karena rajin sembahyang, waktu sembahyang diganggu orang? Ada. Rasulullah sedang sujud dikasih isi binatang. Ada yang sebut kotoran unta, ada yang sebut bahagian dalam tubuh unta. Sedang sembahyang. Sampai Fatimah nangis. Kita udah belum sejum? Undang orang besok suruh buat. Nanti waktu aku sujud taruhkan. Gitu bilang. Apa yang? Bukan saya menganggap masalah kita kecil. Wallahi tidak. Tidak begitu. Tapi saya ingin mengajak kita bergembiralah dalam beragama ini, jamaah. Gembiralah dalam agama ini. Yang membuat kita duka cuma satu. Bila vonis, tek kau ke kiri. Neraka. Itulah baru duka. Itu baru duka, jamaah. Itu kapan itu? Hari kiamat kan, jamaah, sidang Allah Ta'ala. Baru boleh duka. Kalau sudah dalam dunia sedih, tetap sedih. Aku bukan bilang tak sedih, karena sedih itu bahagian dari kita. Tetapi apa buat jadi stres, jadi tersinggung, masak pun tak tentu. Ini tumis kangkung, apa goreng kangkung ni sekarang. Laki bingung. Dibilang tumis kangkung kok hitam tak tentu. Dibilang goreng kangkung tapi kok basah-basah ada segala macam. Tak tentu. Gara-gara sedih awak. Dah. Minta izin saya. Ginilah cara saya menyampaikan ajaran agama. Jangan bilang tak punya masalah. Tidak. Tapi jangan mudah. Kena belakangan mudah kali orang stres ku tengok. Mudah kali. Nah, kalaupun kita ada masalah, hiburan jiwa dulu, bukan menyelesaikannya. Hiburan jiwanya, 1 solat, 2 baca Quran, 3 sedekah. Itu hiburan jiwa kita, baru masalah selesaikan. Orang sekarang tidak. Sudahlah mudah stres, sudah mudah tersinggung, dia pergi liburan. Dia pergi liburan. Taruh kereta, parkir. Masuk, bayar. Itu cantik kali pondoknya. Cecah pantat. Kalau sekian jam sekian pak, sekian jam sekian, bayar. Pulang, suntuk. Duit banyak, keluar. Bukannya cantik kali tempat dia foto-foto tadi itu. Woi, Al-Muhyat gratis. Masuk kau sini, guling-guling pun bisa. Kau ambil wuduk sana, sembahyang kau sini, lapor ke Tuhan. Selesai masalah? Tidak. Tapi setidaknya jiwa kita menjadi gembira, jemaah. Ini pergi dia. Maka orang sekarang sebut wisata itu healing ya.
Healing itu artinya apa? Bahasa Inggris tuh. Healing itu adalah penyembuhan bagi orang yang sakit. Itu arti healing. Pantas orang belakangan ini ramai tempat wisata karena healing. Sakit. Sakit. Awak jumpa bini, jumpa anak, senang dah. Ya. Jumpa bini, jumpa anak, senang. Alhamdulillah. Nah, gaharu lagi. Ku habisi seluruh aja tu. Nah, jangan heran nanti kalau bertamu ke rumah aku. Gaharu tu manggil aku, Pak Tua. Udah buncit, pecahkan perut dia nanti. Nah, jangan heran. Enggak sopan anak ustaz kok gini. Gembira-gembira kita jemaah. Sopan santun tetap kita ajarkan. Bergembira-gembira jemaah. Hah? Dari mana Rasulullah? Rasulullah lomba lari sama Aisyah. Rasulullah mangku-mangku Hasan Husain. Sedang sembahyang Rasulullah waktu sujud ditunggangi Hasan Husain. Kita sembahyang, ngeri. Sembahyang lewat sini, lewat awak situ. Habis sembahyang nak piuh. Enggak sopan kau sama orang sembahyang. Betul salah aku? Kesudahan sembahyang orang tua jadi teror sama anaknya. Coba dulu. Orang tua sembahyang ribut kali. Sini. Nah, putarnya nangis lawak, nangis kok. Nangis lah orang ini putarnya. Rasulullah sedang sujud ditunggang Hasan Husain. Macam ya, maksud saya beragama ni gembira. Contohnya Rasul contohnya. Nah, ini alhamdulillah tak bawa anak, tak bawa cucu. Nanti bawa anak, bawa cucu ribut. Diam. Ustaz marah. Kapan aku marah? Aduh, udah awak tak marah, awak dituduhnya marah. Aduh. Jadi aku bilang biar. Lewat lari-lari anaknya, biar. Tapi tetap ajarkan untuk sopan santun. Ajarkan macam mana cara lewat sama orang. Biar, lari biar. Asalkan jangan ayah maaf lari-lari tempat pengajian ni. Bergembira, beragama ni jamaah. Agak kita Islam ni payah. Tak bisa bebas-bebas mesti sembahyang, mesti ini. Tak ngerti saya sampai sekarang. Sembahyang aja udah titik. Tak pula jadi payah-payah dia. Jamaah, apalagi laki-laki. Pakai celana ponggol aja udah bisa sembahyang. Bisa? Bisa, masalah dia. Perempuan cara sekarang enggak usah pakai telekung lagi. Karena rata-rata perempuan ku perhatikan dah jubah. Paling tambah apalah sikit, stocking. Sama ini. Apa? Apa namanya? Jumset. Manset kan itu. Manset. Nah, ini jumset namanya. Dah sembahyang habis. Cuma inilah. Telekung tu tak boleh gini. Ini dia. Lain sikitnya mah. Dah bisa sembahyang. Masalah. Supaya lebih gembira kita sembahyang, suruh kawan fotokan, masukkan ke media sosial. Dimanapun pergi tetap berhubungan dengan Allah Ta'ala. Ya, berat catatan akhirat kalau begini. Bergembira kita melaksanakan agama ini jamaah. Bergembira karena agama datang untuk membantu menyelesaikan urusan hidup kita. InsyaAllah dapat faham insyaAllah ya jamaah. Dah. Makalah yang ke-8. Qalan Nabi, berkata Nabi, ni aku baca agak cepat ni. Terjemahannya, bersabda Nabi Muhammad SAW, ada 7 yang tidak diperhatikan Allah. Bukan maksudnya tak ditengok Allah. Di akhirat tetap ditengok Allah, di dunia pun tetap ditengok Allah. Tapi tidak ditengok dengan tengok kasih sayang. Jadi hati-hati, kalau tak diperhatikan berarti diabaikan Allah. Maaf, baguskan tauhid kita. Jangankan manusia yang mengatakan tak ada Tuhan, binatang pun dikasih rezeki. Betul? Apalagi manusia, walau dibilangnya tak ada Tuhan, dikasih Allah, diurus semua. Jadi apa maksud sini? Cuma tidak ditengok dengan tengok kasih sayang. Itu ya. Itu kan dengan perhatian kasih sayang pada hari kiamat, dan tidak memandang mereka sebagai orang baik dan mencampakkan mereka ke dalam neraka. Oleh kerana memang tak betul mereka. Siapa itu? Satu,
pelaku dan sasaran pelaku itu. Pelaku dan sasaran pelaku itu. Inilah bahasa sopan Rasulullah. Apa maksudnya? Itulah hubungan laki-laki dengan laki-laki. Jangan dikira dalam sejarah Islam tak ada begini. Dalam sejarah Islam, raja-raja Islam pun ada yang begini. Istrinya ada, tapi suka pula sama jantan dia. Dalam sejarah Islam, aku tak sebut orang kafir lah. Maksud aku, jangan buruk rupa cermin dibelah. Jangan. Maksud saya, kalau memang sejarah kita ada yang jelek-jelek, dah, jangan salahkan orang. Jamaah. Begitu juga ulama. Ada ulama dalam Islam ini, dalam sejarah pun begini, dia suka sama laki-laki. Ini mau hati-hati jamaah. Ya, kata Nabi, hadis riwayat Imam Baihaqi, aku baca terjemahnya. Apabila laki-laki mendatangi laki-laki, maka mereka berdua berzina. Apabila mendatangi perempuan akan perempuan, maka mereka berdua pun disebut berzina. Ini hati-hati jemaah. Ya, dah, kita tak teruskan. 2. Dan mengeluarkan mani dengan tangannya. Ini samalah haramnya. 3. Dan menyetubuhi binatang. Artinya Rasulullah bilang begini, sejak masa Rasul pun Rasul sudah tahu ada yang seperti ini, jemaah. Dan sekarang masa kita ini ada kota di muka bumi ini menyiapkan binatang untuk disetubuhi. Bayarlah namanya. Ya, jemaah. 4 dan 5 kita baca terjemah. Menyetubuhi dubur istrinya. Ya. Dan sekaligus menikahi perempuan dan anak perempuannya. Ini yang kelima. Jadi mahram. Bolehkah menikahi abang adik, kakak adik? Boleh. Kalau ganti tikar. Bahasa kita ganti tikar ya. Jemaah, dia nikahi adiknya. Ternyata belakangan berpisah. Apapun sebab pisahlah. Sebab hidupkah atau sebab mati. Nikahi pula kakaknya. Itu boleh. Tapi sekaligus tak boleh. Contohnya Khalifah Utsman meninggal salah satu anak Rasulullah, nikahi lagi anak Rasulullah yang lain. 2 istri beliau, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Kita Ruqayyah tu jadi Ruqiyah. Udah Ruqiyah pendekkan lagi Kak Kiyah. Kak Kiyah mana? Kak Kiyah alah anak Kak Atun. Atun mana? Atun laki Bang Mamat. Mamat mana? Mamat pekak tu. Begitulah kita kan. Biasa itu di masyarakat biasa, itu bukan penghinaan kan. Saya pergi satu tempat mau minta tolong sama seseorang, kata yang di tempat tu, minta tolong sama dia aja, takut sebut namanya nanti tak ada kena pula kita. Polan gitulah. Polan mana? Rupanya Polan yang namanya mirip ada beberapa situ. Ini namanya Polan dadak. Rupanya mendadak. Dia suka kalau apa-apa dadak-dadak aja mah. Rupanya itu jadi namanya Polan dadak. Oh ya pula, karena kalau panggil tanya orang situ nama dia banyak yang sama. Zaman itu biasa ya. Jadi haram tuh, tak mau Allah tengok menyetubuhi istri di dubur. Kemudian apa lagi? Menikahi mahram dengan mahram. Di sini disebut sekaligus perempuan dan anak perempuannya. Mahram lah itu. Dia tak boleh, haram. Ini semalam aku baca berita jemaah. Nikah dengan adik kandung. Itu belum parah. Belum parah tu. Emak dengan anaknya. Bukan nikah, zina pula. Coba. Ditanya, kenapa lakukan itu? Kata si emak, ya karena saya tidak merusak anak orang. Anak saya sendiri kata. Kalau anak orang iyalah kata. Ya pula. Macam-macam pula kata. Hei Tuhan, dah tak tahu lagi kita dah. Itu dia jemaah. Pihak televisi waktu menampilkan talk show itu ingin muka mereka dipakaikan topeng. Tapi orang tu tak mau. Nampak konten. Coba tu. Doa kita, selamat kita sampai mati, selamat keluarga kita sampai mati jemaah. Sebagai miliknya ataupun sebab yang lain. Miliknya itu maksudnya adalah budak. Ya.
Tak boleh. Yang keenam, menzinai istri tetangganya. Selingkuh bahasa halus daripada zina. Selingkuh bahasa halus daripada zina. Jamaah, apalagi kepada tetangga. Dan menyakiti tetangganya dengan perkataan dan perbuatan. Itu tak ditengok Allah. Menyakiti tetangga. Jamaah, hati-hati. Menyakiti tetangga. Awak tak cerita panjang lah, nanti itu singgung-singgung pula. Kan? Hati-hati jamaah. Jadi Pak, kalau kita disakitinya, boleh kita nyakiti dia? Kau dulu pernah curi mangga, Dek? Bagus. Kalau enggak pernah kau curi mangga, berarti MKKB kau, Dek. Masa kecil kurang bahagia. Biasa itu jamaah kan. Bukan berarti boleh curi. Anak-anak biasa itu. Kita lempar mangga tadi pakai apa? Batu. Tuk, kita lempar dia pakai batu. Apa kata mangga? Kau lempar aku dengan batumu, ku kasih buahku untukmu. Apa dibalasnya kita pakai batu balik? Tidak. Kalau tetangga nyakiti kita, ngapa kita balas? Kalau kita balas berarti kita masih lebih rendah daripada mangga lagi. Itu pertanyaannya. Sampah tetangga itu dibuangnya ke halaman kami, Ustaz. Macam mana? Bagus, aku bilang. Kumpulkan sampahnya, dimasukkan ke tanah, pendam dulu ke tanah, berapa masa bongkar, jadi pupuk. Dah tak sur dia, tak ngaji lagi. Jadi mau dia jawaban aku, kumpulkan sampah, siram balik ke tetangga. Itu mau dia jawaban itu. Kumpulkan sampah itu, jadi kompos, pupuk. Kalau banyak bisa dijual, kalau sedikit nanam sendiri. Itu subur pohon, berbuah, makin hangat tetangga, makin disiramnya, makin bagus. Kumpul lagi. Masalahnya apa? Ada jemaah. Payahlah awak Ustaz, iman awak belum sampai itu. Ayo yo, kata Uncle Mutu. Uncle Mutu. Ayo yo, kata dia. Menyakiti tetangga dengan perkataan, dengan perbuatan. Allah tidak tengok orang itu dengan tengok kasih sayang. Tetangga non muslim, Hindu. Waktu kami Malaysia jamaah, anak bini kami keluar rumah. Begitu sampai rumah, cucunya ya dalam bahasa Inggris, yang dalam bahasa Indonesia dia kata, rumah kalian aman. Rumah kalian aman. Maksudnya kami tengok-tengok, kami jaga. Uncle tadi torikotnya, torikot si uncle, itu kalau pagi ngasih makan burung. Kalau Malaysia itu burung bebas, cantik-cantik lepas jamaah. Kalau kita di rumah awak pun hilang lah. Itulah torikot dia. Banyak burung tuh, burung merbuk. Oh merbuk. Merbuk atau merbuk? Perkutut. Yang kalau pagi, wah banyak kasih. Itu torikot uncle tu jemaah. Awak nanya tidak apa tidak. Cerita dia gini. Uncle yang Cina pula lewat dari depan rumah kita pagi-pagi. Cakap bagus jemaah. Nyaman bertetangga. Walau non muslim. Bukan berarti muslim, tetangga muslim tak nyaman, tak begitu. Salah. Non muslim pun ada juga yang mentikau, bukan tanggung. Sengaja dia kadang-kadang, kita tahu dia kita tak boleh makan haram. Kadang benda haram tu sengaja dibuat-buat kan. Ada juga. Mana yang bagus? Bagus. Muslim pun tak satu dua yang bagus jemaah. Ya? Dah, itulah dia. Seterusnya yang ke-9. Sambungannya sehingga memakinya dan mendoakannya agar Allah menjauhkannya dari rahmatnya. Tak boleh. Sampai tetangga memaki tetangga, mengutuk tetangga. Kata-kata makian, kata-kata kutukan. Tetangga-tetangga begitu tak? Memang tak bisa kita kata semua. Mana boleh kita kata semua. Begitulah tetangga sama tetangga. Lantang kau. Padahal sama-sama miskin nih. Lantanglah kau. Mentang anak kau dah kerja. Padahal sama-sama miskin. Kadang-kadang saya tak mengerti. Dah miskin, berantem. Apa lagi jemaah? Miskin, berantem, sombong pula. Apa lagi? Coba dulu jemaah.
Bukan berarti kaya boleh sombong, bukan. Maksud saya, apa lagi yang diambil dari kita? Ini harus paham. Ya, baik. Kita mau tutup yang ke-9. Kata Nabi. Makalah yang ke-9. Kata Nabi. Ya, kita selesaikan ni jamaah ya. Makalah yang ke-9, kata Nabi, bersabda Nabi SAW, orang mati syahid ada 7. Selain yang terbunuh di jalan Allah, karena dia meninggikan kalimat Allah. Syahid ada 3, dah pernah saya sebut. Syahid dunia akhirat, syahid dunia, syahid akhirat. Syahid dunia akhirat, mati berperang di jalan Allah, niatnya karena Allah. Dunia akhirat. Maka dia tak boleh dimandikan, tak boleh dikafani, tak boleh disembahyangkan. Tanam saja. Syahid dunia, tidak akhirat. Berperang di jalan Allah, tapi niat dia supaya disebut hebat, supaya dihargai orang. Niat dia, kita tak tahu niat. Maka dia tetap tak boleh dimandikan, tak boleh dikafani, tak boleh disembahyangkan. Tanam saja. Tapi di akhirat dia tak dapat fasilitas orang mati syahid dunia akhirat. Baru yang ke-3, syahid dunia. Dia dimandikan, dikafani, disembahyangkan, ditanam. Syahid akhirat. Di dunia macam biasa, di akhirat dapat fasilitas. Lewat titian itu bisa kencang. Siapa dia? Inilah dia yang 7. 1, al-mabtun, orang sakit perut, yaitu orang yang mati disebabkan penyakit perut, seperti penumpukan cairan di dalam perut, radang usus besar, adalah ia mati syahid. Ya, sama mati sakit perut. Jamaah. Dulu rame-rame kali di kita ni moonman. Ya, moonman. Sekarang alhamdulillah tak rame. Ya ada orang moonman, tapi tak macam dulu. Dulu mewabah moonman tu jamaah. Sekarang alhamdulillah, boleh kata ya tak ada lah, ada, tapi boleh kata taklah macam dulu. Meninggallah dia. InsyaAllah syahid akhirat. Dan orang tenggelam, maksudnya mati dalam air disebabkan oleh air, adalah ia mati syahid. Tapi jangan salah jamaah, aku takut salah ini. Jangan salah, sengaja ditenggelamkannya. Bukan orang itu menenggelamkan diri, bukan. Dia berpaham. Dia berpaham, mati tenggelam syahid. Pada susah-susah kawan ni, matikan aja. Inilah yang saya sebut pikiran-pikiran singkat itu. Sengaja dimatikannya. Dari syahid akhirat. Tidak. Ini maksudnya insiden. Kecelakaan. Ya. 3. Dan penderita radang selaput dada, yaitu pembengkakan yang menimbulkan rasa panas pada selaput bagian dalam tulang rusuk. Singkat kata sakit dada. Di antaranya maaf saudara kita yang sakit paru. Minta izin saya jamaah ya, awak ceritakan ini hanya sebatas agama. Kalau ada kawankah, keluarga kita, tetangga, janganlah membuat tersinggung. Ya, itu mati syahid. Adalah ia mati syahid. Dah berapa? 3. Dan penderita sakit sampar, adalah ia mati syahid. Sakit sampar ni taun. Taun ini difteri. Itu disebabkan, seingat saya, dari tikus. Bukan tipus. Dari tikus, kuman tu terbawa, sakit kita jemaah. Dan itu menular. Bukan tipus, dia sebut sampar. Nanti kolera. Ya. Kadang disebut difteri. Difteri, kolera, sampar, itu dia jemaah. Sekarang alhamdulillah tak ada. Ya. Itu syahid. Adalah ia mati syahid. Dan mati terbakar, adalah ia mati syahid. 5. 6. Dan mati tertimpa, adalah ia mati syahid. Dia dan orang mati tenggelam jika tidak bisa lari dan tidak mengabaikan peringatan. Adapun jika menyia-nyiakan peringatan, maka keduanya durhaka. Orang yang mati tenggelam, ya, orang yang mati tertimpa, mati terbakar dan seterusnya, kalau masih bisa berusaha, dia berusaha. Tapi dia bisa berusaha, tak berusaha, mati, tidak disebut
syahid. Yang ketujuh, dan perempuan yang mati melahirkan, sama ada anaknya lahir atau tiada, adalah ia mati syahid. Jemaah. Tetapi semua ini mesti dalam rangka tidak maksiat. Contoh, dia bongkar gudang, curi gudang. Sedang curi-curi ketahuan, lari, ketimpa benda berat, mati. Kata yang hidup, baru subuh tadi kami ngaji, syahid dia ni. Bukan, tu sakit. Bukan. Berzina si perempuan, hamil, melahirkan, tidak taubat, meninggal, tidak syahid. Jadi semua itu tidak dalam sedang maksiat. Hati-hati nih jemaah. Ya. Kenapa dia mati? Sakit perut. Syahid dia. Macam mana syahid? Minum khamar oplosan. Khamar tu campur spiritus pula lagi. Allah. Campur orang sama autan. Khamar tadi campur autan jangan minum. Mati. Sakit perut tu, dadanya panas, berarti syahid. Sakit. Kita mau tutup. Dan masih ada lagi yang lain, yaitu penderita TBC. Orang mati di perantauan, dengan catatan merantaunya tidak maksiat. Dan demam, mati disengat binatang, mati tercekik, mati tersedak, mati yang diterkam binatang buas, mati terjatuh, mati di tempat tidur sebab luka perang di jalan Allah. Ini maksudnya. Ini ada yang mau tunai ibadah haji, doakan supaya selamat pergi pulang. Kenapa? Maksud awak nanti dah mati sama keluarga, tengah-tengah keluarga. Tak mau kau mati di Baki sana, di Makla sana. Lucu, aku dari dulu tu cuma. Dari aku kecil, doakan selamat pergi, selamat pulang. Aku tak bantah, nanti tersinggung. Kenapa didoakan selamat pergi, selamat pulang? Berarti doakan celaka? Tidak. Tidak. Doakan supaya bagus ibadah haji umrah dia. Rupanya supaya pulang selamat pulang, nanti tak mati tengah keluarga. Apa perlunya mati tengah keluarga? Apa perlunya jemaah? Tak mau kau dikuburkan itu sama orang-orang mati perang Badar, perang Uhud, sahabat-sahabat Nabi satu komplek awak situ. Rumah kau di mana? DPR, komplek DPR. Segan gak orang mah kita? Padahal awak pun rumah emper-emper aja situ. Komplek DPR. Segan orang. Ada lagi juga DPR, daerah pinggiran rel. Aku dulu tak ngerti. Mana rumah DPR? Hebatnya kawan ni. Rupanya daerah pinggiran rel. Makcik aku lah itu. Kalau orang itu tersinggung, awak tu sindirnya. Makcik aku kandung. Dan jemaah, jadi waktu bini saya datang ke rumah makcik saya itu terkejut di awal-awal. Sedang-sedang rumah tadi. Ngeri, rupanya kereta api lewat. Ngeri juga awak banget ya, enggak biasa. Orang tua tengok biasa, orang biasa aku bilang. Jemaah, pinggiran rel, tembung. Jemaah. Guduk. Jadi kalau kita naik kereta api Kuala Namu, lewatlah itu. Jemaah. Senang kita jemaah. Ini kau mati di satu komplek dengan orang syuhada Badar, syuhada Uhud, sahabat Nabi, para ulama, tak mau. Nenekku lah itu jemaah. Adik ipar nenekku. Nenek juga lah kau manggilnya. Waktu tunai ibadah haji, mati di sana. Dah selesai. Aman lah tu jemaah. Yang hebatnya, mati, kabarnya dari pemerintah ada uang pula lagi untuk keluarganya. Hebat dia. Mati tempat bagus, mati pun dia masih bisa ngasih uang sama keluarga. Hebat dia mah. Ya. Jadi maksudnya mati di sini nih, di tempat tidur sebab luka perang jalan Allah. Mati dibunuh karena mempertahankan hartanya atau agamanya atau dirinya atau keluarganya. Mati di penjara padahal dia ditahan secara zalim, seperti Imam Ahmad bin Hanbal, seperti Allah yarham Buya Hamka. Memang mereka matinya tidak di penjara, tidak, tapi mereka sempat disiksa di
penjara. Buya Hamka itu hampir di listrik. Hampir di listrik dia oleh petugas. Orang petugas itu disuruh atasannya hampir di listrik. Tapi tak jadi dia. Segan. Hormat lagi sama Buya Hamka. Buya Hamka udah tak tahu lagi kalau sempat di listrik. Jamaah. Ya, ini mau hati-hati. Dah. Mati menanggung rindu. Suami rindu sama istrinya tak jumpa-jumpa. Mati. Istri rindu sama laki dia. Nanti ada istri yang bilang, rindu-rindu bosan, bagus mati di sana udah Ustaz. Kan? Jamaah kan? Rindu istri sama suami dia. Kan? Itu insya-Allah mati syahid. Payah sekarang ni ya. Yang ada ngutuk ya. Isteri yang ngutuk sama laki dia, laki ngutuk sama bini dia. Nyesal aku dilamar dia dulu Ustaz. Kata si isteri, tak tahu awak, kalau dulu datang bukan tanggung. Senang orang tua awak. Waktu ngelamar awak dulu, kata isteri, rame kali. Sampai berapa mobil. Rupanya Grab. Itulah, tapi dah jadi nikah macam mana? Nyesal. Yang suami pun nyesal juga. Awak pikir cantik kali. Rupanya tidur ngences. Mengapa kalian begini? Jemaah. Mengapa begini? Ingat ungkapan orang Arab, baiti jannati. Rumahku surgaku. Bukan hadis tu. Itu ungkapan orang Arab saja. Ngapa suami tak rindu pulang jumpa anak bini? Ngapa isteri tak rindu nengok laki? Nengok anak? Ngapa anak ini ada masalah dalam rumah tangga jemaah. Ini supaya paham. Ya, dah. Dan mati dalam menuntut ilmu. Sedang-sedang ngaji kita gini mati. Syahid. Suka kita enggak mati syahid? Suka. Mudah-mudahan 5 menit lagi ada yang mati nih. Tak suka. Lucu. Mati syahid. Fasilitas dapat lewat sirat. Jemaah. Menuntut ilmu. Ada banyak yang lain lagi. Tetapi saya ingatkan sayalah, isteri saya, anak saya, kita semualah. Mudah-mudahan dapat kita mati sekurang-kurangnya dalam keadaan mubah. Kan ada mubah, ada maksiat, ada taat. Mudah-mudahan. Kalau tak bisa kita mati dalam taat, mati dalam keadaan mubah. Artinya perbuatan kita bukan perbuatan maksiat. Janganlah mati sedang membenci bini. Janganlah mati sedang membenci laki. Janganlah mati sedang mengutuk anak. Ini tak bagus. Kalau bisa entah sedang mandi mati. Mati itu mubah, walaupun bisa jadi ibadat ghairu mahdoh. Apalagi kalau mati sedang baca Al-Quran, sedang sedekah, kita harapkan jemaah. Jangan sempat mati dalam berbuat maksiat. Mudah-mudahan baik untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.